Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani dari Prodi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah dengan NIM 212020 388 722 0007. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi strategi pembelajaran afektif. Hakikat pendidikan nilai dan sikap. Pembelajaran merupakan proses di mana seseorang mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Dalam hal ini adalah proses pembelajaran yang dinilai dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Strategi pembelajaran efektif adalah strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, melainkan tujuan untuk mencapai dimensi yang lainnya. Sikap yang dimiliki pendidikan sikap pada dasarnya adalah pendidikan nilai. Telah dijelaskan bahwa sikap erat kaitannya dengan nilai yang dimiliki oleh seseorang. Sikap merupakan refleksi dari nilai yang dimiliki. Oleh karenanya, pendidikan sikap pada dasarnya adalah pendidikan nilai. Oleh karena itu, nilai pada dasarnya standar perilaku, ukuran yang menentukan atau kriteria seseorang tentang baik dan tidak, indah dan tidak indah, layak dan tidak layak, dan lain sebagainya. Sehingga standar itu yang akan mewarnai perilaku seseorang. Faktor-faktor yang merupakan dasar kepatuhan seseorang. Pertama yaitu normativis. Biasanya kepatuhan pada norma-norma hukum. Kedua yaitu integralis, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Ketiga yaitu fenomenalis, yaitu kepatuhan berdasarkan suara hati atau sekedar basa-basi. Keempat yaitu hedonis, yaitu kepatuhan berdasarkan kepentingan diri sendiri dan hukum. Proses pembentukan sikap. Pertama, pola pembiasaan. Dalam proses pembelajaran di sekolah, baik secara disadari maupun tidak, guru dapat menambah sikap tertentu kepada siswa melalui proses pembiasaan. Misalnya, siswa setiap kali menerima perilaku yang tidak menyenangkan dari guru, contohnya mengejek atau menyinggung perasaan. Kedua yaitu modeling. Pembelajaran sikap dapat juga melalui proses modeling, yaitu pembentukan sikap melalui proses asimilasi atau proses pencontohan. Salah satu karakteristik anak didik yang sedang berkembang adalah keinginan untuk melakukan peniruan. Model penerapan strategi pembelajaran sikap. A. Model konsiderasi. Paul menganggap bahwa pembentukan moral tidak sama dengan pengembangan kognisi yang rasional. Pembelajaran moral siswa menurutnya adalah pembentukan kepribadian bukan pengembalian intelektual. Model ini menekankan kepada strategi pembelajaran yang dapat membentuk kepribadian. Model pengembangan kognitif dikembangkan yang berpendapat bahwa perkembangan manusia terjadi sebagai proses dari reduksi kognitif yang berlangsung secara berangsur-angsur menurut urutan tertentu. Permasalahan dalam penerapan pembelajaran afektif. Pertama, proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku cenderung mengarah untuk membentuk intelektual. Kedua, sulit melakukan kontrol karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Ketiga, keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera, pengaruh kemajuan teknologi. Dan yang terakhir yaitu khususnya teknologi informasi yang menyuguhkan aneka pilihan program secara berdampak pada pembentukan karakter anak. 2. Sulitnya melakukan kontrol karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang. Pengembangan kemampuan sikap melalui proses pembiasaan. Ketiga, bukan hanya ditentukan oleh guru, akan tetapi juga faktor-faktor lain. Keempat, pengaruh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang menyuguhkan aneka pilihan program acara, berdampak pada pembentukan karakter anak. Tidak bisa kita pungkiri program-program televisi. Cara mengatasi kesulitan dalam pembelajaran afektif. Pertama yaitu pendidikan yang ada selama ini sesuai dengan kurikulum yang digunakan.
untuk mengatur kemampuan intelektual anak daripada kemampuan efektif. Akan tetapi, kemampuan dalam bersikap pun tidak kalah penting yang harus dimiliki oleh anak. Untuk apa memiliki generasi muda yang pintar akan tetapi perilakunya tidak mencerminkan orang yang memiliki pendidikan agama dan kewarganegaraan. Sampai saat ini, merupakan pendidikan yang wajib diberikan kepada peserta anak didik. Karena dengan pendidikan agama Islam dan moral dapat mengontrol perilaku anak agar tidak cepat terjerumus pada perilaku yang buruk, tetapi sangat populer akibat kemajuan zaman dan teknologi. Kedua yaitu peran dan guru, siswa dan orang tua. Lingkungan sangat menentukan perilaku yang akan dikeluarkan, dicontohi oleh siswa. Ketiga yaitu pembentukan sikap untuk dinilai akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari, apabila pembentukan sikap yang diterapkan oleh guru, orang tua dan lingkungan berpengaruh baik pada anak, maka kehidupan anak akan terjamin aman, jauh dari kekacauan. Dan yang terakhir yaitu kemajuan teknologi dapat diatasi dengan pengawasan yang baik dari orang tua dan guru. Berikan pengertian bahayanya kemajuan teknologi dengan menggunakan bahasa yang komunikatif tanpa gaya yang memaksa ataupun nada kasar. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari materi strategi pembelajaran afektif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.